Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro, di mana dalam perkuliahan ini kita akan tempuh dengan 14 kali pertemuan. Yang pertama tentang pengertian ekonomi makro atau makroekonomi. Ilmu ekonomi makro mempelajari berbagai variabel ekonomi secara agregat, seperti variabel pendapatan nasional, kesempatan kerja, atau juga pengangguran. Juga tentang jumlah uang yang beredar, tentang inflasi, pertumbuhan ekonomi maupun neraca pembayaran internasional. Adapun perbedaan ekonomi makro dengan mikro, sebelumnya kita sudah belajar tentang mikro, dilihat dari harga. Ekonomi mikro, harga dipandang sebagai satu komoditas barang tertentu saja. Dalam makro, harga dinilai dari komoditas secara keseluruhan. Unit analisisnya berkaitan dengan pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual, sedangkan makro secara keseluruhan, contohnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan. Lalu tujuan analisisnya, ekonomi mikro lebih fokus pada analisis tentang alokasi sumber daya agar dapat dicapai dengan kombinasi yang tepat. Sementara di makro lebih fokus pada analisis tentang pengaruh kegiatan-kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Jadi fokus dalam ekonomi makro berkaitan dengan stabilitas harga, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran. Bicara tentang stabilitas harga, jika dikaitkan dengan akibat dari inflasi, ini diakibatkan karena tingginya permintaan daripada supply sehingga harga menjadi naik. Nah, inilah yang bisa menyebabkan krisis ekonomi. Di sisi lain, inflasi rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan secara finansial, dan tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Inflasi rendah juga akan mendorong pertumbuhan sektorial, di mana ketika sektorial tumbuh, kesempatan kerja menjadi bertambah. Inflasi terbagi dalam 3 kondisi, rendah berada pada posisi 0 sampai 9,9, diistilahkan masih 1 digit lah. Sedangkan kondisi sedang inflasi 10 sampai 29,9%. Tinggi di mana kondisi inflasinya 30 sampai 100% dan hiperinflasi di atas 100%. Standar inflasi bagi negara maju 1 sampai 3% dan negara berkembang di kisaran 7 sampai 10%. Inflasi dipahami sebagai satu keadaan di mana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau terjadi penurunan nilai uang di dalam negeri. Sementara lawannya atau deflasi merupakan satu keadaan di mana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus-menerus atau terjadi peningkatan nilai uang dalam negeri. Ada istilah apresiasi. Nah, ini satu proses meningkatnya nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme satu perdagangan. Istilah apresiasi biasanya sering digunakan untuk negara yang memiliki sistem kurs mata uang mengambang. Mata uang akan mengalami pelemahan atau penguatan terhadap mata uang lainnya, di mana mata uang yang mengalami penguatan terhadap mata uang lainnya disebut dengan mata uang terapresiasi. Sementara mata uang yang nilainya turun terhadap mata uang lainnya dinyatakan mata uang mengalami depresiasi. Istilah resesi dipahami sebagai kondisi ekonomi di mana ketika jumlah domestik bruto, gross domestic bruto menurun, atau ketika pertumbuhan ekonomi satu negara real bernilai negatif selama lebih dari 1
tahun atau 2 kuartal. Resesi dapat menyebabkan penurunan secara simultan pasar aktivitas ekonomi satu negara, seperti keuntungan perusahaan, investasi, dan lapangan kerja yang juga menurun. Resesi sering dikaitkan dengan adanya inflasi atau deflasi. Istilah lain berkaitan dengan ekonomi makro ada juga yang disebut devaluasi, di mana ini merupakan kondisi terjadi penurunan mata uang, nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi, biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk pada kebijakan pemerintah. Selanjutnya, revaluasi. Ini adalah meningkatnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal ini terjadi, maka pemerintah melakukan intervensi agar mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah revaluasi lebih sering dikaitkan dengan meningkatnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Ada istilah sanering, ya, pemotongan uang. Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti pemotongan nilai mata uang sekaligus nilai tukarnya. Hal ini disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Dampaknya adalah turunnya daya beli karena menurunnya nilai real mata uang. Gitu. Selanjutnya redenominasi. Nah, ini dipahami sebagai penyederhanaan angka nominal pada mata uang dengan cara membuang beberapa digit nol. Penyebab yang paling mendasar dari redenominasi dan sanering ada pada saat penerapan kebijakan. Sanering biasanya dilakukan untuk tindakan mengurangi jumlah uang yang beredar, yang diharapkan bisa menekan inflasi. Kondisi ini biasanya terjadi saat kondisi makroekonomi sedang tidak sehat. Sebaliknya, redenominasi merupakan kebijakan moneter yang justru mensyaratkan keadaan kondisi makroekonomi yang stabil, di mana laju pertumbuhan positif, inflasi terkendali. Redenominasi ini merupakan langkah yang harus diambil karena inflasi yang terjadi, walaupun rendah ya, secara gradual dalam waktu lama akan menurunkan nilai uang secara nyata. Jika alasan redenominasi adalah inflasi, rasio konversi dapat lebih besar dari 1. Biasanya merupakan bilangan positif kelipatan 10. Menjadi 10, 100, atau 1000. Itulah sebabnya redenominasi disebut juga dengan penghilangan angka nol. Dampaknya, dalam teori ekonomi, redenominasi tidak akan berdampak pada perubahan nilai uang real, sehingga daya beli tidak akan berubah. Istilah lain berkaitan dengan kebijakan moneter ini adalah devaluasi, menyesuaikan nilai mata uang dalam negeri dengan menurunkan nilainya terhadap mata uang asing. Penyebabnya inflasi yang sangat tinggi pada kondisi hiperinflasi. Devaluasi dilakukan biasanya karena nilai uang mendapat intervensi, misalnya oleh pemerintah. Upaya mengembalikan nilai uang pada nilai sebenarnya mengakibatkan seolah-olah nilai uang sepertinya berubah. Selanjutnya yang kedua, masalah pengangguran. Jika angkatan kerja tinggi, sedangkan kondisi lapangan kerja lebih rendah, akan menimbulkan pengangguran. Ini dinyatakan dalam persentase. Pengangguran yang dapat ditolerir di angka 4-5% per tahun. Adapun dalam kondisi pengangguran ini, alokasi SDM menjadi tidak efisien. Hal ini mengakibatkan krisis sosial dan hilangnya kepercayaan kepada pemerintah. Di sisi lain, peranan wanita dalam dunia kerja juga semakin besar. Lalu tentang pertumbuhan ekonomi. Perbandingan titik keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat pada periode sebelumnya. Inflasi pada posisi ini, inflasi akan menyebabkan pertumbuhan permintaan lebih besar dari pertumbuhan
penawaran. Nah, hal ini diatasi dengan cara memacu penawaran agregat guna mempengaruhi permintaan agregat sampai batas yang diinginkan. Tentunya harus ada campur tangan pemerintah. Selanjutnya tentang neraca pembayaran, yaitu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara satu negara dengan negara lain dalam satu tahun berjalan. Merupakan laporan laba rugi atau income statement yang merupakan ringkasan arus keluar masuk barang, jasa, dan aset-aset dalam satu perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Cash inflow lebih besar dari cash outflow. Selanjutnya kita lihat analisis jangka pendek berkaitan dengan kebijakan stabilisasi. Faktor-faktor yang tidak berubah adalah kapasitas total perekonomian, juga jumlah penduduk yang tidak berubah dan angkatan kerja. Selanjutnya lembaga-lembaga sosial dan politik serta ekonomi. Ada beberapa kebijakan ekonomi jangka pendek, diantaranya menambah jumlah uang beredar, menurunkan bunga kredit bank, menetapkan pajak impor, menurunkan pajak pendapatan, menambah pengeluaran pemerintah, juga mengeluarkan surat utang negara atau obligasi negara. Dalam kerangka analisis ekonomi makro, terdapat dua aspek tentang kegiatan perekonomian, yaitu berkaitan dengan objek perekonomian dan tempat berlangsungnya kegiatan perekonomian, serta pelaku ekonomi dalam perekonomian itu sendiri. Di mana di sini ada 4 pasar yang terhubung dengan eskalasi ekonomi makro itu sendiri, yaitu pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Sehingga kita lihat pelaku ekonomi dalam perekonomian itu sendiri, seperti yang sudah dipelajari di ekonomi mikro, yaitu rumah tangga, yang kedua pelaku perusahaan, pemerintah, dan negara-negara lain. Selanjutnya dari flowchart diagram ini kita lihat bahwa ada keterkaitan antara pasar barang dengan perusahaan, di mana pasar barang disuplai oleh perusahaan sehingga perusahaan juga mendapatkan income di sana, dan pasar barang diserap oleh sektor ekonomi rumah tangga dan pemerintahan. Sementara sebaliknya rumah tangga juga memberikan kontribusi pendapatan ke pasar barang. Dan dalam hal ini pemerintah memiliki regulasi untuk mengelola pasar barang. Nah, kita lihat dalam flowchart ini di mana ada aliran barang dan jasa berupa garis lurus dan aliran pembayaran digambarkan dengan garis terputus-putus. Selanjutnya kita lihat karakteristik pasar perekonomian, di mana secara umum kita lihat bahwa ada perbedaan kurva yang diperlihatkan dalam pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Pasar barang dipengaruhi oleh supply dan demand, di mana titik equilibriumnya bisa dilihat di titik yang ditunjukkan. Ya. Selanjutnya, ya dalam hal ini titik equilibrium di pasar barang adalah dari sini. Ya. Ada supply, ada demand. Lalu juga karakteristik lainnya berkaitan dengan pasar uang, di mana dalam pasar uang supply-nya dianggap tetap, ya, dengan kondisi tingkat bunga yang berubah-ubah. Lalu dengan semakin tingginya perubahan tingkat bunga atau menurunnya tingkat bunga, permintaan juga di pasar uang akan menyesuaikan, ya, lebih besar. Selanjutnya untuk pasar tenaga kerja, ada supply, ada demand berkaitan dengan jumlah lapangan kerja. Jika tingkat upahnya tinggi, jika tingkat upahnya tinggi, pasar tenaga kerja akan menyerap
jumlah lapangan kerja yang lebih rendah, ya. Suplai ini menyerap yang lebih rendah karena posisinya seperti ini. Tetapi ketika tingkat upah yang lebih rendah ini jika pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh demand-nya itu sendiri. Misalkan pada posisi tingkat upah yang tinggi, demand-nya tinggi, orang ingin banyak bekerja. Tapi supply-nya seperti ini pula, ya. Nah, ketika ketiga karakteristik ini yang menjadi analisis dalam ekonomi makro yang kita pelajari. Selanjutnya berkaitan dengan produk domestik bruto. Ini merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah satu negara. Sementara produk nasional bruto atau GNP meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk satu negara selama 1 tahun. Ya. Termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Ya, itu jadi bisa kelihatan, ya. Ini kalau tadi produk domestik brutonya ini dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam negeri, baik perusahaan milik asing ataupun milik orang Indonesia. Nah, beda dengan produk nasional bruto, ya. Selanjutnya pendapatan nasional neto. Ini dipahami sebagai pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya nasional neto ini income yang dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan, yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak penjualan, pajak hadiah. Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan dari suatu negara. Ya. Oke. Selanjutnya tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung biaya transfer, ya. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun sebelumnya, contoh pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas dengan disposable income, ya, pendapatan yang siap dibelanjakan. Ini merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung atau direct tax ini merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya harus ditanggung oleh wajib pajak. Contohnya pajak pendapatan. Kita lihat data perekonomian nasional. Ya, tadi disebutkan dalam hal makroekonomi ada pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Ya, di mana perilaku yang dipelajarinya untuk pasar barang berkaitan dengan tingkat harga umum, pendapatan nasional, dan gross domestic product. Ya. Lalu juga pasar uang berkaitan dengan tingkat bunga umum dan volume uang yang beredar. Lalu pasar tenaga kerja nanti akan dipelajari tentang tingkat upah rata-rata, employment, unemployment, ya, bekerja dan yang
tidak bekerja. Selanjutnya pasar luar negeri berkaitan dengan neraca perdagangan dan neraca pembayaran internasional serta nilai tukar valuta asing dan cadangan devisa. Demikian pertemuan kali ini, ada kuis di mana Anda diminta mencari data periode 2015 sampai 2020 lah, berkaitan dengan inflasi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia, pengangguran di Indonesia, dan neraca pembayaran. Diharapkan Anda tahu bagaimana menganalisis kondisi inflasi, kondisi pertumbuhan, dan pengangguran secara nasional. Demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi